Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Mahdi. Ini D1A 017117. Mata kuliah Hukum Acara PTUN. Dosen pengampu Johannes Doni Konya SHMH. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang hukum, peradilan, tata usaha negara, yang dimana video ini saya buat sebagai bahan edukasi kita semua, lebih khususnya untuk orang-orang yang belum memahami tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang dimana tema yang saya bahas di sini adalah sejarah dan latar belakang terbentuknya hukum peradilan tata usaha negara. Sebelum kita memasuki sejarah dan latar belakang peradilan tata usaha negara, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan peradilan tata usaha negara tersebut. Peradilan tata usaha negara ialah peradilan atau lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Dan sengketa tata usaha negara ialah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik oleh orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Sejarah peradilan tata usaha negara. Pada masa Hindia Belanda, pengadilan tata usaha negara dikenal dengan sistem administratif Rome. Kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa Undang-Undang Serikat 1950, dikenal 3 cara penyelesaian administrasi. Yang pertama, diserahkan kepada pengadilan perdata. Yang kedua, diserahkan kepada badan yang dibentuk secara istimewa. Dan yang ketiga, dengan menentukan satu atau beberapa sengketa tun yang penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan perdata atau badan khusus. Kemudian mulai terjadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan antara lain peradilan tata usaha negara. Kewenangan hakim dalam penyelesaian sengketa administrasi negara semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, di mana disebutkan bahwa kewenangan memeriksa, memutus, dan penyelesaian suatu perkara sengketa administrasi berada pada hakim atau peradilan tata usaha negara. Setelah ditempuh upaya administrasi, perubahan Undang-Undang 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan peradilan tata usaha negara berada di bawah eksekutif, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Terhitung sejak 31 Maret 2004, organisasi, administrasi, dan finansial TUN dialihkan dan dari Departemen Kehakiman dan Hukum Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan, kepegawaian, aset keuangan, arsip atau dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung. Bagi Indonesia, keinginan untuk memiliki peradilan tata usaha negara yang pada mulanya disebut peradilan administrasi negara kemudian berubah nama peradilan tata usaha negara. Saya ulangi, berubah nama peradilan tata usaha pemerintah kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, istilah yang digunakan adalah peradilan tata usaha negara. Sudah lama dicita-citakan sejak zaman pemerintahan jajahan Belanda. Namun keinginan itu selalu kandas di tengah
jalan karena berbagai alasan. Keinginan itu baru terwujud pada penghujung tahun 1986, yakni dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku pada saat diundang-undangkan, namun undang-undang tersebut belum berlaku secara efektif karena penerapan undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang diundangkan. Pasal 145 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu hingga akhir tahun 1990, meskipun lembaganya sudah termasuk, namun belum bisa penyelesaian perkara tun yang timbul bila ditelaah lebih lanjut. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Selain itu, peradilan tun adalah suatu lembaga baru yang masih memerlukan persiapan. Oleh karena itu, pemerintah diberikan waktu ancang-ancang untuk melakukan persiapan seperlunya, baik yang menyangkut prasarana dan sarana maupun personaliannya. Waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 paling lambat 5 tahun. Harus kita akui bahwa kelahiran undang-undang tersebut adalah suatu langkah maju dalam era pembangunan hukum yang dicanangkan pemerintah dan juga menunjukkan adanya itikat baik dari pemerintah karena pihak pemerintah yang menjadi tergugat, tetapi pihak pemerintah jugalah yang mengajukan rancangan undang-undang. Harus kita akui bahwa kelahiran undang-undang tersebut adalah suatu langkah maju dalam era pembangunan hukum yang dicanangkan pemerintah dan juga menunjukkan adanya itikat baik dari pemerintah karena pihak pemerintah yang menjadi tergugat, tetapi pihak pemerintah jugalah yang mengajukan rancangan undang-undang tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu jalur yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum. Di samping pengawasan jalur administratif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam lingkungan pemerintah sendiri, karena itu Peradilan Tata Usaha Negara memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan eksekutif serta mengatur mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat. Apabila kita telusuri Peradilan Tata Usaha Negara telah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan berliku. Oleh karena itu, kita harus menelusuri dari zaman pra-kemerdekaan hingga sudah kemerdekaan. Pada zaman pemerintahan Belanda, tidak dikenal adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang berdiri sendiri, yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Peradilan administrasi negara atau tata usaha negara pada waktu itu dilakukan baik oleh hakim administrasi negara, yaitu hakim khusus yang memeriksa perkara administrasi negara, maupun hakim perdata. Ketentuan yang digunakan pada waktu itu adalah pasal 134 IS junto pasal 2 RO. Inti dari pasal 134 ayat 1 IS junto pasal 2 RO adalah bahwa peradilan hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman semata. Selain itu, ada pula pasal yang menyinggung masalah ini, yakni pasal 138 ayat 1 IS dan pasal 2 ayat 2 RO. Inti dari kedua pasal tersebut adalah bahwa perkara-perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan undang-undang tersebut dalam wewenang pertimbangan kekuasaan administrasi tetap ada dalam kewenangannya. Apabila kita telaah lebih lanjut kedua pasal tersebut sebenarnya belum menunjukkan keberadaan peradilan hukum. Saya ulangi, belum menunjukkan keberadaan peradilan tata usaha negara. Pasal ini sekadar menunjukkan penyelesaian sengketa administrasi negara yang dilakukan oleh pihak administrasi negara di Indonesia.
Pasal 2 RO bukanlah dasar hukum atau yang menentukan batas-batas kewenangan ditetapkan termasuk dalam kewenangan hakim tertentu. Akan tetapi, menjadi kewenangan mereka, pasal tersebut juga tidak memberikan pengertian peradilan tata usaha negara. Namun pasal itu bisa dikatakan merupakan konsep dasar atau cikal bakal dari peradilan tata usaha negara di Indonesia. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan tanpa syarat kepada Jepang. Dengan jatuhnya pemerintah Belanda, maka berakhirlah riwayat pemerintah Hindia Belanda dan mulailah zaman pemerintahan Jepang dengan menerapkan pemerintahan militernya. Pada masa penduduk Jepang ini, pemerintah militer yang lebih sibuk berperang tidak begitu banyak menaruh perhatian terhadap kelengkapan perangkat kenegaraan. Namun untuk menjaga kelangsungan roda pemerintah, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942. Pasal 3 dari undang-undang ini yang merupakan aturan peralihan, yakni semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah lagi. Sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Dengan perkataan lain, selama penduduk Jepang masih tetap digunakan sistem IS dan RO, yakni sistem banding administrasi. Setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Untuk kali pertama diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian dari tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukan Konstitusi Indonesia Serikat. Selanjutnya sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dan terakhir sejak tanggal 5 Juli 1959 dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita telusuri pada kurun waktu tersebut, yakni sejak Indonesia merdeka hingga penghujung tahun 1986, Indonesia belum mempunyai suatu lembaga peradilan administrasi negara atau tata usaha negara yang berdiri sendiri. Memang dalam praktik telah banyak perkara administrasi negara atau tata usaha negara yang dapat diselesaikan. Namun dalam penyelesaiannya bukan dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan tun, melainkan diselesaikan oleh berbagai macam badan yang masing-masing mempunyai batas kompetensi tertentu. Dengan prosedur pemeriksaan yang berbeda pula. Dalam praktik, kita mengetahui adanya 3 lembaga yang melakukan fungsi seperti lembaga peradilan tata usaha negara, yaitu Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP, Peradilan Pegawai Negeri, dan Peradilan Bea Cukai. Tetapi yang betul-betul menjalankan hanya MPP saja, dan yang lainnya tidak pernah berfungsi. Satu-satunya lembaga yang dianggap sebagai peradilan tata usaha negara adalah Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP. Majelis ini merupakan hakim yang mandiri yang mengadili antara sengketa yang menggugat pajak atau pemerintah dengan pembayaran pajak atau rakyat. Dalam hal ini kedua pihak mempunyai kedudukan yang derajat dan hak yang sama. Apabila kita telusuri dokumen yang berkenaan dengan masalah peradilan tata usaha negara, maka upaya ke arah perwujudan peradilan tata usaha negara membuat rancangan undang-undang tentang acara perkara dalam soal tata usaha pemerintah. Di samping itu, masih ada usaha lain yang mendukung perwujudan peradilan tata usaha negara. Misalnya kegiatan-kegiatan yang berupa penelitian, simposium, seminar, penyusunan rancangan undang-undang, dan sebagainya. Pemerintah untuk mewujudkan peradilan tata usaha negara untuk kali pertama dituangkan dalam Ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960. Kemudian pemerintah ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam pasal 10 ayat 1 junto pasal 12
Selanjutnya, pemerintah ini diperkuat dalam Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1978 yang dinyatakan mengusahakan terwujudnya peradilan tata usaha negara. Di samping itu, Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus 1978 menegaskan bahwa akan diusahakan terbentuknya peradilan administrasi yang dapat menampung dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur negara, maupun untuk memberikan kepastian hukum untuk setiap pegawai negeri. Selanjutnya, untuk merealisasikan kehadiran peradilan tata usaha negara, maka ditetapkan MPR nomor 2/MPR/1982 tentang GBHN. Selanjutnya, dalam ketetapan MPR nomor 2/MPR/1983 tentang GBHN, untuk Pelita 4 yang merupakan kelanjutan dari Pelita 3 memang disebut secara jelas tentang perwujudan peradilan tata usaha negara. Namun, karena rencana yang berkesinambungan, maka sudah sepantasnya untuk tetap mengupayakan peradilan tata usaha negara. Sering dengan berkesinambungan, maka sudah sepantasnya untuk tetap mengupayakan peradilan tata usaha negara. Seiring dengan itu, pada tanggal 16 April 1986, pemerintah melalui surat Presiden nomor R4/PU/4/1986 mengajukan kembali rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi ke DPR. Rancangan tersebut merupakan penyempurnaan dari Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi tahun 1982. Akhirnya pada tanggal 20 Desember 1986, DPR secara aklamasi menerima rancangan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3344. Dengan demikian terwujudlah sudah badan atau wadah tunggal yang bebas dari pengaruh dan tekanan siapapun, yang diserahi tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Setelah itu, melalui peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1991 dinyatakan bahwa peradilan tata usaha negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mulai berlaku. Kemudian tanggal 29 Maret 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Itulah sejarah dari peradilan tata usaha negara. Baiklah, mari kita berlanjut ke latar belakang terbentuknya peradilan tata usaha negara. Latar belakang terbentuknya peradilan tata usaha negara. Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah diamandemen. Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat 3 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu syarat negara hukum adalah perlu adanya peradilan tata usaha negara. Untuk mewujudkan hadir peradilan tata usaha negara, maka pada tanggal 29 Desember 1986 Presiden mensahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2004 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang peradilan tata usaha negara. Dalam perubahan tersebut, tidak semua pasal diubah. Bahkan, pasal-pasal yang diatur tentang kompetensi peradilan tata usaha negara tetap dipertahankan dan masih tetap. Bahkan, pasal-pasal yang mengatur tentang kompetensi peradilan tata usaha negara tetap dipertahankan dan masih berlaku. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan kompetensi absolut kepada peradilan perdata, peradilan tata usaha negara untuk mengontrol tindakan pemerintah dan menyelesaikan, memeriksa, serta memutuskan sengketa tata usaha negara. Perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Namun pada tanggal 15 Januari 2004, kedua undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang kemudian disahkan pada tanggal 29 Maret 2004. Baiklah, saya Muhammad Syarif Wahyudi, NIM D1A017 197, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kepada para penonton yang telah menyimak video saya ini. Dan jangan lupa di like, share, supaya bisa menjadi bahan edukasi untuk kita semua untuk mengetahui bagaimana sejarah dan latar belakang peradilan tata usaha negara yang sebenarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, wabillahi khususnya pada Bapak dosen Yohanes Joni Konya SHMH yang telah memberikan tugas sebagai nilai U1 dan sekaligus menjadi bahan edukasi peradilan tata usaha negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya.